dikasih tanda niat baik. Dan dengan 100.000 tidak membuktikan apa-apa di KPK. Tapi ketika dia menjadi 10 juta, akan jadi sesuatu. Kalau sampai besok melapor ke KPK, berarti sudah menunjukkan bahwa beliau memang tidak mau berdamai. Beliau angkat bendera perang. Seorang wanita bernama Titing Suryana melayangkan somasi kepada artis senior Marissa Haque atas tuduhan penipuan senilai 20 juta. Awalnya Titing dan Marissa melakukan kerjasama mengadakan penyuluhan di Kendari dan Konawe, Sulawesi Tenggara. Namun event tersebut batal diselenggarakan. Marissa Haque yang langsung memberikan penjelasan terhadap duduk perkara dengan Titing Suryana membantah telah membatalkan kesepakatan. Ia justru menuding pihak Titing yang beberapa kali membatalkan hingga tak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sementara Titing tetap pada pernyataan awal bahwa istri Ikang Fauzi ini yang membatalkan kesepakatan. Dari 3 pekerjaan yang selesai, tapi yang 3 ini tidak sempurna. Nggak sempurna seperti apa? Titing sebagai I.O. tidak bertanggung jawab. Dia menjemput kami, dia mengirimkan, saya minta kirimnya gitu ya. Masih kita nggak komplain, nggak apa-apa lah, mungkin dia lagi agak kurang lapang rezekinya. Kemudian pada waktu kita di hotel memang kita dijamu dengan baik, tapi pada saat selesai acara yang ternyata bukan seperti yang kita bayangkan, di satu tempat yang pantas yang dihadiri oleh ibu-ibu yang akan saya ajar mengenai gizi, mengenai penekanan angka kematian ibu melahirkan, mengenai UMKM ya, usaha mikro kecil menengah dengan Baitul Mal, Watambil konsepnya, nggak ada. Yang datang itu hanya 10 orang di tengah pasar dan itu semua keluarganya, tidak ada si Pak RT diundang, tidak ada si Pak RW diundang. Siapapun camat, lurah nggak ada. Padahal saya bilang, Mbak Titi nggak bisa gini. Kalau saya memberi penyuluhan seluruh elemen yang nama di daerah itu harus dilibatkan sehingga kita bisa TOT. Ini kita masih ada energi nih buat ngerjain yang karena saya hanya hutang tenaga loh. Hutang tenaga kenapa? Ya udah dibayar. Jadi aku tinggal memberikan tenaga sebagai penyuluh, sebagai dosen, sebagai ibu guru gitu ya. Dan tolong kontak kita di sini nih buat Mbak Ati karena kita dapat undangan dari Pak Gubernur sama ibu istrinya Ibu Tina. Nah, tapi sama si Titing malah kita diancam balik. Balikin duit gue 20 juta. Kalau nggak gue acak-acak tuh. Adalah saya tidak pernah membatalkan kerja dengan Titing. Tapi Titing secara sepihak membatalkan sendiri. Dan kemudian yang dia sudah berikan itu honor saya. Memang segitu rate saya. Dia minta kembali. Nggak ada. Nggak ada, bohong. Nggak ada kampanye. Nggak ada sama sekali. Ada itu yang dia bilang tadi kan, siapa-siapa itu yang ketemu? Itu nggak ada. Ibu Agista itu. Itu dia yang ingin kenalan, mau kenalan. Dia bilang bisa nggak saya kenal dia? Karena saya lihat dia eksis kok, dia bisa ngajar sampai di daerah-daerah lain tentang tenun. Saya lihat di Instagramnya, justru dia yang follow. Sampai Ibu Agista bilang kok ada artis yang follow saya, ini kebalik ya. Begitu ketemu dia bilang saya idolakan ibu, makan siang di restoran Surya di sana. Itu aja, setelah itu udah pulang. Menghadapi masalah ini, Marissa justru berencana melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pasalnya dari ancaman melalui pesan singkat yang diterima asisten Marissa, Titing sempat menyebutkan akan menggunakan uang tersebut untuk menyogok. Marissa tak ingin nantinya terseret kasus korupsi karena transaksi yang dilakukan dengan Titing. Pihak Titing sendiri tak gentar dengan ancaman Marissa. Ia berniat akan melaporkan Marissa ke pihak berwajib lantaran tak ada niat baik dari Marissa Jumat mendatang. Percakapan Titing kepada Mbak Ina untuk minta honor saya kembali. Tadinya awalnya 10 juta saja, tapi akhirnya dia minta total dikembalikan untuk menyogok oknum Pemda. Ini kita di daerah gini, kalau mau dikasih lagi proyek ya harus begitu. Ngasih penyelenggara bendahara and Pimpro nggak dapat begitu aja. Kita harus setor uang sama mereka. Nih katanya. Ya, hah? Nah, gini. Oh, nggak kayak Thomas. Lihat ya. Jadi ini dan nanti ada lagi dan lain semuanya isinya minta uang untuk apa namanya bendahara. Nah ini
Dan bahwa dia mengaku dengan sangat bangga dia bahwa baru keluar dari penjara. Nih. Jadi dia mantan narapidana. Cari ribut sama saya bahaya, teman saya banyak. Terus apa lagi nih? Tolong, kok susah banget sih duitnya? Nah, kita bicara mengenai susah duitnya seperti apa. Mbak, kalau kita kasih ke si Titing, maka kita akan terlibat ketika misalnya apes-apes, entah Titing tertangkap atau pamannya yang bendahara itu, dan kemudian kan pasti akan di trace out. Ya kan, pasti akan ketahuan sumbernya yang ngirim. Gini deh, inisiatifnya Mbak Ina, kebetulan waktu itu gak jujur aja, di dompetnya cuma 300.000. Lo minta duit, gue kasih tanda niat baik. Dan dengan 100.000 tidak membuktikan apa-apa di KPK. Tapi ketika dia menjadi 10 juta, akan jadi sesuatu. Kita tahu kan yang ketua dengan hanya 100 juta bisa masuk gitu loh. Kita nggak mau. Nah karena itulah 100.000 itu. Dan itu kan tidak dimunculkan oleh Titing kemarin pada waktu dia mengundang Anda semua di sana. Disembunyikan. Kenapa? Karena kita takut KPK, dan karena itu kita mau lapor ke KPK. Banyak ancaman supaya dia kembalikan. Ya. Ancaman itu kan biasa, banyak sekali. Saya ancam bahkan dengan roh nenek moyangku, saya suruh bangkitkan, pergi menagih juga ada, supaya tergerak hatinya. Siapa tahu dengan ancaman 1 dia tidak tergerak, ancaman 2 tergerak, kan beruntung bagi saya. Tapi ternyata sampai ancaman ke 100 barangkali nggak goyang dia. Dengan saya, dia tidak pernah bilang tidak punya uang. Coba dia bilang, saya terenyuh hatiku. Ya. Tapi dia cuma malah nasihati dengan ayat-ayat, dengan sadarlah kamu, bekas narapidana. Coba dia bilang, saya tidak punya uang, kesian Mbak Ting. Oh ya udah kalau gitu. Saya bisa bilang begitu, tapi ini sadarlah kau, ini kau bekas narapidana, jangan goyah, macam-macam. Kalau sampai besok melapor ke KPK, berarti sudah menunjukkan bahwa beliau memang tidak mau berdamai. Beliau angkat bendera perang. Ya kami sih tidak hobi perang. Mungkin kita Jumat kita lapor juga nih. Ya kami juga akan deadline waktu sampai Jumat. Jumat ya bisa. Lah. Ya beliau. Kalau dia lapor hari apa besok? Hari Rabu ya. Rabu. Ya udahlah. Kita kasih kesempatan beliau besok. Karena kita komit somasi kita itu sampai batas hari Jumat. Jadi ya kita juga harus hormati. Tapi kalau dia lapor KPK besok, kita mungkin lusa ke nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti kita lihat lah. Tapi kayaknya terlalu ketinggian lah ini masalah. Masalah cuma hanya bisa diselesaikan di tingkat RT dalam rumah aja kok, sampai dibawa ke KPK, sampai urusan negara. Dan jangan nanti kalau nggak KPK terus juga mempan ke Tuhan yang Maha Esa. Istana Negara lagi nanti. Berbeda dengan persoalan yang dihadapi oleh artis senior Marissa Haque yang menghadapi tuduhan penipuan, maka lain halnya dengan Elma Theana yang masih dihubungkan dengan permasalahan Padepokan Brajamusti pasca Gatot Brajamusti tertangkap. Belum lama ini, Reza Artamevia yang pernah bersama Elma berguru di Padepokan melaporkan Gatot atas tuduhan penipuan. Reza mengaku tak pernah mengetahui jika aspat yang diberikan oleh Gatot merupakan narkoba jenis syabu. Elma menyambut baik laporan Reza yang mengindikasikan bahwa sahabatnya tersebut sudah menyadari kesalahannya. Tetapi ia masih enggan menjalin komunikasi dengan Reza lantaran tak ingin dianggap kolaborasi melawan guru spiritualnya. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau udah sadar, murni kesadaran Teteh, ya memang pelan-pelan ya, sebuah kesadaran itu nggak langsung. Mungkin Teteh bisa sadar ini karena banyak pertimbangan-pertimbangan atau banyak masukan-masukan yang akhirnya membuat bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Saya berharap sih mudah-mudahan itu kesadaran murni dari Reza gitu ya. Ya saya sudah lama banget nggak ketemu sama Teteh ya, udah lama banget dari yang saya keluar sampai sekarang nggak ada hubungan. Jadi saya masih belum mau, terus terang memang belum, bukannya saya gimana ya, belum mau karena kasusnya ini lagi hangat-hangat. Saya nggak mau akhirnya jadi kesannya kayak mau berkolaborasi untuk menyerang balik, saya nggak mau. Karena saya merasa saya keluar dari sana 5 tahun yang lalu juga nggak ada publikasi apa-apa kok.
saya cukup dengan keluar baik-baik, udah nggak mau ada pemberitaan. Jadi saya nggak mau dengan seperti ini kayaknya nanti akhir jadi kayak mau menyerang gitu, enggak lah. Saya nggak mau nambah musuh gitu kan. Ya sampai semuanya ini jelas itu ya, mungkin barulah kita bisa bisa saling ya bercerita kali ya. Jelas ada sesuatu. Ya apa yang diutarakan oleh pengacara tadi bahwa ini hal yang aneh dan ada apa di balik ini semua. Ketika seseorang itu kalau ditipu 1 kali 2 kali nggak apa-apa ditipu, tapi kalau dia bertahun-tahun, apakah itu penipuan? Kalau dia anak kecil mengatakan ditipu dan 1-2 kali itu masih benar. Ini orang sudah dewasa, orang sudah bisa berpikir, sudah berkeluarga, bagaimana bisa mengatakan ditipu?